Keduanya adalah dua iblis besar lainnya yang berada dalam formasi pengorbanan bersama Shang. Fu dan Gewing dengan cepat menyusul. Pada saat ini Xuanbing yang masih tak sadarkan diri tiba-tiba menjerit. Wajahnya benar-benar ungu karena kesakitan. Selain teror, tidak ada cahaya di matanya. Yang menyertainya adalah tawa buas Yuan Ao, ekspresi Mu dan Tang Jie. Berubah drastis, kehabisan darah, dan perut mereka bergejolak hebat. Keenam iblis itu masih memiliki ekspresi tenang, sepertinya tanpa ekspresi apapun. Mereka tidak mempedulikan teriakan dan tawa buas yang datang dari belakang mereka. Hiks, hiks, hiks. Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Ah, ah, ah. Keke, ha, 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 ha. Shang tiba-tiba berkata, bunuh dia setelah diinterogasi. Kelopak mata Li bergerak-gerak dan dia berkata, bunuh orang aneh itu. Shang tersenyum dan berkata, bukan dialah yang berteriak. Fisik orang aneh itu agak menarik. Meskipun itu bukan tubuh dewa, itu sebenarnya merupakan perpaduan garis keturunan manusia dan iblis. Di antara leluhurnya, pasti ada ibu dari ras iblis saya. Pupil mata Li mengerut, dan dia berkata dengan terkejut, Ibu, waria. Tidak lama kemudian, bersamaan dengan seruan nyaring terakhir Xuanbing, lingkungan sekitar kembali tenang. Wu sudah muntah-muntah parah. Niat membunuh keluar dari matanya, dan dia berpikir bahwa setelah dia memulihkan kekuatannya, dia pasti akan membunuh waria itu. Selama jangka waktu ini, kerusakan pada jantungnya bisa dibilang permanen. Li melambat dan kembali ke belakang. Segera, terdengar suara robekan, dan kepala Xuanbing langsung berguling dari kereta. Yuan Ao tampak agak tidak puas, dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa membunuh orang begitu saja? Saya sedang bersenang-senang. Tatapan Li tertuju, dan dia mengamati Yuan Ao. Memikirkan tentang ibu yang dibicarakan Shang, dia agak tidak percaya. Mengabaikan Yuan Ao, dia maju ke depan dan melaporkan, Tuan Shang, saya sudah menemukan jawabannya. Itu karena Bahtera Nuh. Sejumlah besar faksi sudah mulai menyusup ke dataran iblis ini. Hati Tang Jie bergetar, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Oh, Shang menatap Tang Jie sambil tersenyum dan berkata, apakah beritanya sudah bocor? Ekspresi Tang Jie sangat jelek, dan dia berkata, tidak mungkin. Masalah ini sangat rahasia dan juga demi keamanan informasi. Saya datang ke hutan Soft Song sendirian dan menjadi tawanan Anda. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. 4 sekte ekstremku selalu berhubungan baik dengan kelompok tentara bayaran tengkorak. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini, Tuan Rain tiba-tiba berkata. Mungkin kelompok tentara bayaran tengkorak sudah ketinggalan zaman. Murid Tang Jie sedikit mengerut, dan dia tetap diam. Dia juga menemukan perubahan dalam Skeleton Mercenary Group. Di masa lalu, Shen Feng selalu mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, sosok Shen Feng tidak terlihat. Dia sebenarnya telah berubah menjadi orang-orang ras iblis ini. Namun, dia lahir di Merchant Alliance, jadi otaknya masih cukup bagus. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah itu Skeleton Mercenary Group atau yang lainnya. Tidak ada konflik abadi di dunia ini. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Sebagai tuan muda dari 4 sekte ekstrem, saya ingin berteman dengan Anda semua. Bagaimana menurutmu? Meskipun ras iblis sangat kuat, 4 sekte ekstrem kami tidak ketinggalan jauh. Shang meliriknya dan berkata sambil tersenyum, You memberi tahuku tentang sekte ini. Sejujurnya, dia jauh dari memenuhi syarat untuk bekerja denganku. Tang Jie sangat marah. Nama 4 sekte ekstrem terkenal di seluruh benua langit. Bela diri. Manusia dan hantu akan memberi mereka wajah. Bahkan ibu kota tempat suci tidak akan mengejek mereka dengan gegabah. Dia mengutuk semua leluhur ras iblis di dalam hatinya, lalu berkata, meskipun alam ilusi bintang dan bulan dilarang, kekuatan ras iblis tidak cukup kuat untuk meremehkan aliansi pedagang, bukan? Aliansi pedagang? Senyuman Shang sangat menawan. Dia berkata dengan lembut, jika kamu ingin bekerja denganku, aku tidak yakin apakah yang disebut ibu kota suaka bagi kalian manusia memenuhi syarat. Haha, sombong, kurang pengetahuan.
Mu Wu tidak bisa menahan tawa dan ejekan. Dia berkata dengan nada menghina, "Hanya beberapa dari kalian sampah. Aku tidak tahu jenis teknik iblis apa yang kalian gunakan untuk mengalahkan artis bela diri terhormat tingkat rendah. Kamu pikir hanya kamu satu-satunya di dunia ini? Pfft, apalagi ibu kota tempat suci, salah satu dari 7 kekuatan super bisa dengan mudah menghancurkanmu. Bahkan meratakan alam ilusi bintang dan bulan bukanlah tugas yang sulit." Senyuman di wajah Shang menghilang, tapi dia tidak marah. Dia hanya berkata acuh tak acuh, "Entah aku sombong atau cuek, kalian manusia akan segera mengetahuinya. Ayo pergi dan temukan pohon Aukuba abadi. Kalau begitu kita akan pergi dan mendapatkan artefak terdalam, Bahtera Nuh." Saya juga sangat tertarik untuk melihat artefak terdalam yang kalian manusia sempurnakan. Mu Wu terdiam. Dia belum pernah melihat orang yang begitu narsis, seolah-olah Bahtera Nuh sudah ada di sakunya. Saat mereka terbang dengan kecepatan penuh, Yi Qing dan kapal perang Netherworld lainnya juga mengejar dengan kecepatan penuh. Li Yunxiao dan orang-orang dari Balai Api Suci segera tiba di tempat di mana Sekte Flying Frost mengalami kecelakaan. Melihat kekacauan dan mayat di tanah, ekspresi mereka sangat serius. Pot tanah liat itu diperiksa dengan cermat dan berkata dengan wajah pucat, "Sungguh metode yang kejam. Mereka benar-benar mati tanpa mayat yang utuh." Ye Fan menelan ludahnya dengan susah payah. Dia berjalan hati-hati di tanah, takut menyentuh sisa-sisa mayat. Feng Shu mendengus keras. Meskipun orang-orang ini tercela, orang yang membunuh mereka bahkan lebih tidak normal. Tidak ada mayat yang mulia bela diri bintang 3 di sini. Dia seharusnya melarikan diri. Wajah pot tanah liat itu menjadi pucat. Dia muntah beberapa saat dan berkata, "Para pembunuh abnormal ini, mereka bukanlah lawan yang harus kita hadapi, bukan?" Ye Fan memandang Li Yunxiao dan melihat bahwa dia sedang menatap kapal perang Gold Sun yang jatuh. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Tuan Muda Yun, apakah Anda menemukan sesuatu?" Li Yunxiao menunjuk ke celah di kapal perang itu dan berkata dengan dingin, "Kapal perang matahari emas ini terbelah oleh pedang." "Apa?" Feng Zhu melompat kaget. Dia bergegas dan menyentuh celah itu dengan tangannya. Ekspresinya berubah semakin jelek, dan jelek saat dia berkata dengan kaget, "Kapal perang matahari emas pangkat 7 terbelah oleh pedang. Siapa yang punya kekuatan seperti itu?" Li Yunxiao menutup matanya sedikit dan mengangkat kepalanya untuk merasakan. Sisa aura lemah di udara adalah aura iblis yang sangat dia kenal. Itu benar-benar dia. Li Yunxiao membuka matanya dan tatapan tajam keluar dari matanya. Dia berkata dengan dingin, "Anggota ras iblis dari kelompok tentara bayaran tengkorak, Yu." Dia terus merasakan di tempat dan berkata dengan suara yang dalam, dan ada lebih dari satu aura iblis. Auranya sangat kuat. Sepertinya kita akan menyusul. Semua orang mulai merasa gugup. Melihat puing-puing di tanah, mereka sebenarnya menghadapi psikopat. Napas semua orang menjadi berat. Kamu Fan menjadi ragu-ragu. Dia tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Yun, apakah menurut Anda kita memiliki peluang untuk menang?" Li Yunxiao tersenyum dingin dan berkata, "Kenapa? Bukankah kalian semua ingin meledakkan bunker dan memblokir moncongnya? Mengapa kamu takut sekarang? Tidakkah kamu menginginkan kemuliaan nenek moyangmu?" Wajah Ye Fan memerah karena kata-katanya. Dia berkata dengan tegas, "Itu benar. Paling-paling kita hanya akan mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Saat orang-orang kuil api suci mengumpulkan keberanian mereka dan hendak mengejar lagi, sebuah kapal perang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu menuju ke tempat mereka berdiri. Jantung semua orang berdetak kencang dan mereka semua menjadi waspada. Di antara banyak kekuatan di dataran iblis, kekuatan mereka mungkin mendekati dasar, jika bukan yang terlemah. Li Yunxiao memfokuskan matanya dan melihat bahwa itu adalah kapal perang dunia bawah tingkat 8. Simbol biru besar di kapal perang itu sangat mencolok. Dia berkata dengan suara rendah, "Orang-orang dari Liga Pedagang ada di sini. Ini adalah kapal perang Pavilion Tianyi." Kapal perang dunia bawah berhenti di depan mereka. Seorang wanita cantik dengan gaun kasa tipis berdiri di haluan kapal perang
dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening ketika dia melihat puing-puing di tanah. Ekspresi galak muncul di wajahnya. Li Yunxiao takut orang-orang di kuil api suci akan mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia berkata terlebih dahulu, "Kami berasal dari kelompok tentara bayaran pemula. Apakah Anda ahli dari Paviliun Tianyi, kelompok tentara bayaran pemula?" Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata kepada orang-orang di kapal perang, "Shen Li, datang dan lihat, apakah kamu mengenal orang-orang ini?" Sosok yang dikenalnya muncul di haluan kapal perang dan berseru, "Tuan Muda Yun." Li Yunxiao juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Shen Li ada di sini. Dia tidak cukup kuat untuk bisa berguna. Paviliun Tianyi pasti memintanya untuk ikut bersama mereka, karena dia familiar dengan medannya. Li Yunxiao melambaikan tangannya sebagai salam dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Shen, kamu juga di sini. Sepertinya kita berada di pihak yang sama." Senyuman pahit muncul di wajah Shen Li. Jika seseorang hanya melihat penampilan Li Yunxiao yang cerah dan tampan, orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang pemuda yang tidak berbahaya dan ceria. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa pemuda ini jauh lebih menakutkan daripada dia dalam hal kelihayan, taktik, dan kekuatan. Dia berbisik di telinga wanita cantik itu, dan alis wanita cantik itu berkerut. Ekspresi termenung di wajahnya. "Jadi, kamu adalah Li Yunxiao yang terkenal. Anda adalah gubernur kota Yanu. Bagaimana Anda menjadi anggota kelompok tentara bayaran pemula? Mengapa kamu ada di sini di dataran setan?" Wanita cantik berpakaian istana bertanya dengan sikap merendahkan, matanya dingin. Li Yunxiao masih tersenyum menawan dan berkata, "Wilayah selatan adalah tempat terpencil. Bagaimana saya bisa membuat nama untuk diri saya sendiri? Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya ingin mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah ada sekte besar yang mau menerima saya. Saya tidak sengaja bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemula. Adapun mengapa saya datang ke Demon Plain, hehehe, Anda menanyakan yang sudah jelas." Wajah wanita cantik berbaju pengadilan menjadi dingin. Dia berteriak dengan marah, "Apakah kamu membocorkan berita tentang Bahtera Nuh? Selain keturunan sekte Empat Kutub dan Kaisar Wunan Tianye, hanya kami, Paviliun Tianyi, yang mengetahuinya. Sekarang Shen Li datang kepadamu, semua orang mengetahuinya." Dia mengangkat alisnya dan memandang orang-orang di samping Li Yunxiao. Matanya berhenti pada Feng Zhu dan Qi Guang. Dia mendengus dan berkata, "Kelompok tentara bayaran pemula memang kuat. Tingkat kultivasi mereka luar biasa." Shen Li mengerutkan keningnya. Dia tidak mengenali orang-orang dari istana api suci ini. Dia sudah lama berada di hutan bernyanyi. Dia mengenal hampir semua ahli di atas alam kaisar bela diri, apalagi alam yang mulia bela diri. Orang-orang ini jelas bukan dari kelompok tentara bayaran pemula. Dia hendak menjelaskan kepada wanita cantik berpakaian istana, tetapi Li Yunxiao mendengus dan berkata, "Wanita cantik dari Paviliun Tianyi, kamu tidak bisa makan apapun yang kamu inginkan. Satu gerakan salah dan satu orang akan mati. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, seluruh keluargamu akan mati." Wanita cantik dalam balutan gaun istana tercengang. Matanya menyipit. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kamu melihat seseorang dari kekuatan lain dalam perjalananmu ke sini? Kemana perginya kelompok tentara bayaran tengkorak?" Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.